Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Sabrina. Saya dari kelas Gerakan Sinema Eropa dan Kritik Film. Pada kesempatan kali ini saya mau beropini soal film Love Me If You Dare. Ini adalah salah satu film Eropa dari Prancis yang menurut saya oke banget untuk ditonton ya. Film ini disutradarai oleh Jan Samuel, dirilis pada tahun 2003 dan dibintangi oleh Marion Cotillard. Beliau ini adalah aktris yang memang sudah prominent di bidangnya dan udah well known ya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut soal film ini, saya mau putar dulu trailernya ya. Julian and Sophie were two mischievous kids. Who invented an outrageous game. Whoever held the tin box would meet the other's dare. Shh. The rule was simple. Are you game or not? But as they grew older, the stakes grew higher. The dares became dangerous. Until the gamble was more than just a game. It was an obsession. Better than sex. Better than love. Sophie! Juliette! Better than life itself. From Paramount Classics and the visionary mind of director Jan Samuel comes France's hit comedy. For better, for worse, for now, and forever. Love Me If You Dare. Ya, berikut tadi adalah trailernya yang sudah saya putar. Nah, sinopsis dari film ini sendiri itu bercerita tentang dua orang sahabat ya yang berbeda jenis kelamin. Yang laki-laki bernama Julian, yang perempuan bernama Sophie. Mereka berdua tuh sudah akrab dari kecil dan keakraban mereka tuh tumbuh karena dua-duanya mengalami misfortune waktu kecil ya. Terus karena dua-duanya juga iseng, jadi akhirnya mereka punya permainan sendiri. Intinya tuh saling menantang satu sama lain, tapi pakai kaleng kecil itu yang bentuknya kayak merry-go-round. Jadi setiap orang yang dikasih kaleng ini harus melakukan tantangan yang ditantang oleh orang yang ngasih kalengnya. Jadi misalnya Julian megang kaleng ini, terus dia ngasih ke Sophie. Nah, berarti Sophie itu harus menerima tantangan yang diberi oleh Julian. Terus karena mereka memang iseng dua-duanya, jadi dari kecil tuh selalu punya tantangan-tantangan yang membuat onar, yang membuat sekitar tuh jadi pala pening gitu lah melihat kelakuan mereka berdua. Dan ternyata ini keterusan gamesnya sampai mereka dewasa. Terus akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata this is not just only a game, but this is an obsession gitu. Akhirnya mereka jadi obses satu sama lain. Terus muncullah drama-drama yang memang lazimnya sering muncul di persahabatan antara lawan jenis gitu. Jadi makanya genre dari film ini tuh memang drama comedy romance. Nah, yang saya sangat sukai dari film ini ya, karena memang film ini sangat European sekali, di mana memang bahasanya juga masih menggunakan bahasa Prancis, bahasa asli dari original film ini, meskipun film ini di-shoot di Belgia. Terus yang kedua juga ciri khas sinema Eropa tuh masih ada, ini di-shoot di luar studio ya, jadi kalau misalnya teman-teman nonton filmnya, itu pasti akan merasa akrab dengan settingnya ya, karena mereka tuh settingnya ya di jalan raya, di pertokoan, di kafe-kafe ya, just like
in real life aja gitu. Terus filmnya juga ada banyak adegan-adegan yang absurd yang pasti teman-teman tuh melihat bahwa oh, adegan-adegan seperti itu pasti hanya akan ada di film-film Eropa. Jarang film Hollywood yang memiliki adegan-adegan absurditasnya seperti ini gitu. Terus meskipun juga ada adegan seksnya ya, karena ini kan memang ada rating khusus dewasa, tapi adegan seks di film ini juga tidak diromantisasi gitu. Jadi memang seks di film itu seperti seolah ya seks adalah bagian dari kehidupan gitu, bukan hal yang memang di-treat sangat spesial seperti yang sering kita lihat di film-film Hollywood. Meskipun film ini masih ada karakter Eropanya ya, sangat kental sekali, tapi juga tetap mengadaptasi Hollywood. Karena pada akhirnya makanya film ini jadi film populer ya, yang istilahnya bisa dibilang mungkin ini adalah hasil globalisasi juga kali ya. Jadi memang akhirnya jadi populer juga di penonton non Eropa. Karena pertama film ini menggunakan judul alternatif berbahasa Inggris karena aslinya tuh ada original judulnya juga dalam bahasa Perancis. Kemudian pengambilan gambarnya ya, jadi pergerakan teknis kameranya tuh juga cepat ya. Jadi fast paced, tidak tidak mengambil slow pace gitu. Karena kan biasanya film Eropa tuh slow pace. Kalau ini cukup cepat ya teknik pengambilan gambarnya, terus teknik penceritaannya juga. Dan juga ada beberapa adegan-adegan yang kayaknya Hollywood banget. Kayak contoh tadi hujan-hujanan di tengah jalan itu kayaknya sesuatu yang Hollywood banget. Terus juga bisa dibilang endingnya sangat Hollywood ya, di mana ya tipe-tipe ending yang memberikan closure, tipe-tipe ending yang memberikan kelegaan bagi penonton. Pun meskipun ending yang membuat lega, tapi tetap ada ciri khas Eropanya itu ya. Jadi memang endingnya rada absurd, tapi kayak agak bikin lega. Nah, jujur saya rada susah untuk menceritakan seperti apa, karena takut menjadi spoiler. So, I really encourage you guys to watch this movie ya, karena ini adalah salah satu film Eropa yang menurutku ya karena populer jadi mudah untuk dimengerti meskipun memang ada banyak adegan absurd, but it's lovely lah. So if you need hiburan-hiburan di tengah pandemi ini, silakan dicari filmnya, ditonton, dan I hope you enjoy this movie as much I enjoyed it. Well, thank you. Bye.